Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPA, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video pembelajaran kami tentang ikatan kimia. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Aneng Saningsi dengan NIM 21231115, yang kedua ada Dwi Retnoningsi dengan NIM 21231123, yang ketiga ada Putri Maharani dengan NIM 21231087, yang keempat ada Silviana Memira dengan NIM 21231145, dan terakhir ada Rihadatul Aisy dengan NIM 21231141. Yuk disimak bareng-bareng. Ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat dua atau lebih atom sehingga membentuk senyawa ataupun molekul. Di saat dua atau lebih atom ataupun ion yang berikatan, kita bisa bilang terdapat ikatan kimia antara kedua atom tersebut. Ikatan kimia timbul pada interaksi antara elektron luar atau elektron valensi pada penggabungan atom. Contoh sederhana yaitu garam dapur dengan rumus kimia atau rumus molekul NaCl. Ikatan kimia mengikat ion Na+ dan Cl- sehingga bersatu membentuk NaCl yang kita kenal dengan nama garam dapur. Hal ini, ikatan kimia yang terjadi adalah ikatan ion. Terdapat beberapa jenis ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan antara atom non logam yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron bersama. Sifat-sifat ikatan kovalen. Adapun sifat-sifat ikatan kovalen yaitu yang pertama adalah sebagian senyawa yang memiliki ikatan kovalen mudah menguap. Yang kedua yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Yang ketiga yaitu tidak larut dalam air tapi larut dalam larutan organik. Yang keempat pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Yang kelima yaitu berupa cairan, gas atau padatan lunak pada suhu ruang. Yang keenam yaitu keadaan murni bersifat isolator. Selanjutnya yaitu struktur ikatan kovalen. Penggambaran distribusi elektron dalam suatu struktur molekul dengan menggunakan tanda elektron disebut juga dengan struktur Lewis. Jenis-jenis ikatan kovalen yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen ini merupakan ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektronnya bersamanya adalah satu pasang. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan satu pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Ikatan ini ditulis dengan garis tunggal. Contoh dari ikatan kovalen tunggal ini adalah molekul H2. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan dua pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Ikatan ini ditulis dengan garis ganda. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 2 adalah molekul O2. Ikatan kovalen yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan tiga pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Ikatan ini ditulis dengan 3 garis sejajar. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 3 ini adalah molekul N2. Yang keempat yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersama-sama, namun elektron hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Ikatan ini ditulis dengan garis panah tunggal. Ikatan kovalen koordinasi disebut juga dengan ikatan David atau ikatan semipolar. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk pada atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya yaitu H dengan Cl.
Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang terjadi pada atom-atom yang tidak memiliki perbedaan elektronegatifan. Contohnya adalah atom H. Apa itu keelektronegatifan? Elektronegatifan adalah besarnya suatu gaya tarik elektron dari suatu atom, atau dengan kata lain adalah seberapa pingin suatu atom untuk menangkap elektron. Materi selanjutnya yaitu penamaan IUPAC ikatan kovalen. Bagaimana sih sejarah penamaan IUPAC? Nah, pada awalnya zat kimia diberi nama sesuai dengan nama penemuannya, seperti nama tempat, nama asal, sifat zat, dan lain-lainnya. Semakin bertambahnya jumlah zat yang ditemukan, baik secara buatan maupun secara alami, maka dinilai perlu adanya pembuatan tata nama senyawa kimia agar dimudahkan penyebutan nama suatu senyawa. Pada tahun 1892, Perhimpunan Kimiawan Internasional melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut membahas untuk merumuskan aturan penamaan senyawa kimia. Penamaan senyawa kimia ini merupakan sebuah sistem pemberian nama mutlak yang diperlukan untuk mempermudah identifikasi suatu senyawa. Sistem tata nama yang masih digunakan saat ini ialah IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata nama senyawa kovalen. Apa sih itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen merupakan ikatan yang melibatkan penggunaan bersama pasangan elektronnya. Ikatan kovalen ini terbentuk antara sesama unsur non-logam. Tata nama senyawa kovalen adalah serangkaian aturan penamaan senyawa kimia berdasarkan jumlah akhiran-akhiran dari unsur-unsur dengan menambahkan akhiran ida. Jumlah atom masing-masing unsur dinyatakan dengan angka-angka dalam bahasa Yunani. Angka-angka dalam bahasa Yunani ini akan menunjukkan jumlah atom bentuk suatu unsur, seperti mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, nona, dan deka. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan nomor atom dalam bahasa Yunani. Mono artinya itu mewakili nomor atom 1, di mewakili nomor atom 2, tri mewakili nomor atom 3, tetra mewakili nomor atom 4, penta mewakili nomor atom 5, heksa mewakili nomor atom 6, hepta mewakili nomor atom 7, okta mewakili nomor atom 8, nona mewakili nomor atom 9, dan deka mewakili nomor atom 10. Aturan senyawa ikatan kovalen. Nah, biasanya ikatan kovalen ini terdiri dari dua kata, Sobat IPA. Nah, setiap katanya itu mewakili unsur-unsur yang diberi awalan seperti mono, di, tri, dan sebagainya. Namun, pada mono tidak diberi awalan mono. Misalnya, PCl3. P itu fosfor, Cl3 itu klorida. Nah, jadi kita beri nama fosfor triklorida, bukan monofosfor triklorida. Seperti Sobat IPA. Nah, Sobat IPA, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu SO2. S itu berelang, O2 itu oksigen. Jadi namanya adalah berelang dioksida. Selanjutnya contoh soal yang kedua, SO3. S itu tadi berelang, O itu oksigen. 3 dalam bahasa Yunaninya adalah tri. Jadi SO3 adalah berelang trioksida. Nah, selanjutnya CCl4. C itu karbon, Cl itu klorida. 4 dalam bahasa Yunaninya adalah tetra. Jadi CCl4 adalah karbon tetraklorida. Nah, selanjutnya P2O5. P itu adalah fosfor, O itu adalah oksida. 2 dalam bahasa Yunani adalah di, dan 5 dalam bahasa Yunaninya adalah penta. Jadi P2O5 adalah difosfor pentaoksida.
Nah, jadi seperti itu Sobat IPA. Untuk mengetahui nama-nama nitrogen, diharapkan Sobat IPA sudah hafal ya nama-nama unsur di tabel periodik untuk memudahkan penyebutan tata nama senyawa kovalen. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya materi valensi bond theory atau FBT atau juga teori ikatan valensi. Nah, dalam jurnal hasil kerja Lewis pada teori ikatan valensi atau FBT dan oleh Hitler dan London, sehingga menghasilkan teori ikatan valensi atau FBT yang lebih sempurna, yaitu dengan beberapa postulat dasar. Yang pertama, ikatan valensi terjadi karena adanya gaya tarik pada elektron-elektron yang tidak berpasangan pada atom-atom. Yang kedua, elektron-elektron yang berpasangan memiliki arah spin yang berlawanan. Yang ketiga, elektron-elektron yang telah berpasangan tidak dapat membentuk ikatan lagi dengan elektron-elektron yang lain. Yang keempat, kombinasi elektron dalam ikatan hanya dapat diwakili oleh satu persamaan gelombang untuk setiap atomnya. Yang kelima, elektron-elektron yang berada pada tingkat energi paling rendah akan membuat pasangan ikatan-ikatan yang paling kuat. Yang keenam, pada dua orbital dari sebuah atom, orbital dengan kemampuan bertumpang tindih paling banyaklah yang akan membentuk ikatan paling kuat dan cenderung berada pada orbital yang terkonsentrasi. Dari keenam postulat tadi, maka fungsi gelombang dibentuk oleh pasangan spin dari elektron-elektron pada kedua orbital atom-atom yang berikatan. Nah, ikatan terjadi dari tumpang tindih ini adalah ikatan sigma. Istilah valensi ini artinya adalah teori ikatan menggunakan kulit valensi. Nah, menurut teori ini, pada kulit valensinya saling berikatan. Artinya, misalnya kita mempunyai unsur A dan unsur B, kemudian berikatan menggunakan ikatan atau menggunakan atom dari elektron terluarnya. Nah, maka terbentuk molekul A dan B. Dan di sini elektron-elektron yang saling berikatan, yaitu elektron valensi yang saling berikatan. Ini akan terbentuk yang namanya overlap. Nah, teman-teman semua, kita mereview kembali yaitu apa orbital. Nah, orbital itu merupakan suatu tempat keberadaan elektron, yang dimana pada orbital itu terdiri dari S, P, D, dan F. Nah, yang dimana pada orbital S yaitu menyerupai seperti bulat, itu seperti bola. Dan ini merupakan dilambangkan dengan kotak satu. Nah, yang kedua yaitu ada orbital P. Nah, orbital P ini merupakan sudah membentuk dua bola yang berlilitan. Ya, itu merupakan 3 kotak. Yang dimana selanjutnya yaitu orbital D. Yang ini pada orbital D sudah menyerupai seperti bunga. Nah, yang dimana orbital D ini dilambangkan dengan 5 kotak. Teori ikatan valensi. Nah, tadi kita sudah contohkan bahwa kita mempunyai atom A dan atom B. Nah, dari kedua atom ini berikatan, yang dimana atom A dan B diikatkan, sehingga terjadi di sini elektron yang berikatan tumpang tindih. Nah, contoh lainnya yaitu H, yang dimana H ini mempunyai atom hidrogen. Nah, hidrogen ditambah hidrogen itu membentuk gas hidrogen, yaitu H2. Jadi, atom H berikatan lainnya membentuk suatu molekul hidrogen. Nah, maka kita buat konfigurasi elektronnya, yaitu H1 sama dengan 1s1 dan H1-nya lagi yaitu 1s1. Nah, dari hidrogen ini maka dibuat H
berikatan dengan H. Nah, maka dari ikatan ini H merupakan suatu timbang tindih dari gas hidrogen tersebut. Di sini itu merupakan tumpang tindih yang terjadi. Nah, terus bagaimana pada orbital valensinya? Nah, untuk membuat orbitalnya tentu kita buat pada gambar bulat yang ada pada orbital S tadi, itu merupakan seperti bola. Nah, bentuknya yaitu orbital S ditambah orbital S itu dengan memang 1. Nah, ini merupakan H dan di sini juga H. Maka dapat digambarkan pada orbital S-nya yaitu bulat seperti bola. 1 H dan 1 lagi H. Nah, di sini merupakan suatu tumpang tindih yang terjadi. Dalam matematika, ini merupakan suatu irisan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk molekul berdasarkan teori FSFPR dan teori domain elektron. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui apa itu bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Nah, ada beberapa teori yang membahas mengenai cara menggambarkan bentuk molekul suatu senyawa. Nah, teori pertama itu ada teori hibridisasi, yang kedua ada teori tolakan pasangan elektron atau FSFPR, dan yang ketiga ada teori domain elektron yang merupakan penyempurnaan dari teori FSFPR. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai dua teori saja, yaitu teori FSFPR dan teori domain elektron. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada teori FSFPR. Nah, teori FSFPR ini adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, teori tolakan pasangan elektron ini dikenal dengan istilah FSFPR atau dalam bahasa Inggrisnya Valence Shell Electron Pair of Repulsion. Nah, teori yang kedua ada teori domain elektron. Teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori FSFPR. Nah, teori ini adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, domain elektron ini berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa domain ini sama dengan pasangan elektron. Nah, untuk pasangan elektron itu sendiri ada dua ya teman-teman. Ada PEI atau pasangan elektron terikat dan PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Sedangkan PEB adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Nah, antar pasangan elektron atau antar domain ini pada atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Nah, untuk urutan kekuatan tolakan pasangan elektron sendiri, itu tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antara PEB dan PEI, dan lebih besar daripada tolakan antar PEI. Selanjutnya kita akan mencoba meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain elektron. Nah, rumus yang kita pakai itu adalah AXE, di mana A itu adalah atom pusat, X itu adalah PI atau pasangan elektron terikat, dan E itu adalah pasangan elektron bebas atau PB. Nah, titik-titik di sini itu merupakan jumlah dari pasangan elektron terikatnya dan pasangan elektron bebasnya. Untuk cara menghitung X atau PI itu adalah menghitung jumlah atom yang diikat atom pusat. Sedangkan untuk rumus PEB itu ada menggunakan elektron valensi atom pusat dikurang dengan X terus dikali dengan B. B ini adalah kebutuhan elektron atom terikat. Jadi misalnya kalau
elektron terikatnya itu adalah H. H itu elektron valensinya adalah 1. Jadi dia butuh 1 elektron lagi untuk oktet. Untuk duplet, bukan oktet, duplet. Nah, jadi B-nya itu adalah 1. Jadi kalau misalkan misalnya O itu elektron valensinya 6. Jadi untuk dia oktet itu dia butuh 2 elektron. Jadi B-nya adalah 2. Untuk lebih jelasnya kita masukkan saja ke contoh. Kita masuk ke contoh soal. Ini ada senyawa NH3. Jadi sini kita tahu bahwa N ini merupakan atom pusat karena jumlahnya paling sedikit ya. Jadi N itu adalah A. Nah, H ini adalah atom terikatnya, itu adalah X, sama dengan 3. Nah, jadi yang kita cari itu sekarang adalah PeB-nya atau E-nya. Rumus E itu sendiri tadi adalah elektron valensi atom pusat dikurang dengan X dikali dengan B dibagi 2. Elektron valensi atom pusatnya kita tahu bahwa N itu adalah golongan 5, berarti elektron valensinya 5 dikurang dengan X. X itu 3 dikali kebutuhan elektron dari H itu tadi hanya kan elektron valensinya 1. Jadi dia butuh 1 elektron lagi biar dia duplet. Jadi di sini 1/2. 3 kali 1 3. 5 dikurangi 3/2. Jadi dapatnya 2/2. Jadi kita dapat hasil PeB-nya itu sama dengan 1. Jadi untuk rumus nyawanya bisa kita tulis A X 3 E 1. Atau bisa lebih sederhana lagi itu AX 3 E. Nah, ini bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Jadi kalau digambarkan, A itu atom pusat, sini ada atom X sebagai atom terikatnya. Ini bebas. Di sini kita hubungkan PEI-nya. Jadi terbentuklah segitiga piramida. Nah, untuk tabel bentuk molekul lainnya akan saya tampilkan setelah video berikut. Nah, selanjutnya yaitu ada spontanitas reaksi kimia. Apa sih spontanitas reaksi kimia? Nah, spontanitas reaksi kimia merupakan kecenderungan suatu reaksi yang mana reaksi kimia terjadi secara sendirinya tanpa memerlukan energi tambahan. Nah, di dalam energi spontanitas energi bebas Gibbs dari reaksi itu harus negatif. Nah, spontanitas reaksi kimia bergantung pada perubahan entalpi dan perubahan entropi sistem dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi spontanitas reaksi kimia, yaitu konsentrasi, lalu ada tekanan, lalu ada suhu, dan yang terakhir ada katalisator. Selanjutnya adalah entalpi dan spontanitas reaksi kimia. Entalpi atau delta H adalah salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi spontanitas reaksi kimia. Nah, untuk memahami apa itu hubungan perubahan entalpi dengan spontanitas reaksi kimia, sangat penting bagi kita untuk memahami konsep entalpi terlebih dahulu. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi internal dari suatu sistem. Nah, macam-macam perubahan entalpi. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, perubahan entalpi pembakaran standar adalah jumlah kalor yang dilepaskan atau dibutuhkan pada reaksi pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan stabil pada keadaan standar. Nah, yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Nah, yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar.
Nah, perubahan entalpi pembakaran standar merupakan jumlah kalor yang dilepaskan pada reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat dalam keadaan stabil pada keadaan standar. Yang selanjutnya yaitu perubahan entalpi pelarutan standar, yang mana perubahan entalpi pelarutan standar adalah jumlah kalor yang dilepaskan atau dibutuhkan pada saat 1 mol zat dilarutkan dalam pelarut berlebih menjadi larutan encer pada keadaan standar. Perubahan entalpi sangat erat kaitannya dengan spontanitas reaksi kimia, yang mana entalpi adalah ukuran energi yang terkait dengan suatu reaksi kimia. Nah, sedangkan spontanitas merujuk pada kecenderungan suatu reaksi untuk terjadi secara spontan atau secara alami tanpa energi tambahan. Nah, reaksi yang memiliki delta H negatif atau biasa disebut dengan eksoterm cenderung lebih spontan dibandingkan reaksi yang memiliki delta H positif atau biasa kita sebut dengan reaksi endoterm. Nah, hal ini dikarenakan reaksi eksoterm itu melepaskan energinya ke lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga sistem reaksi menjadi lebih stabil. Nah, sedangkan reaksi endoterm memerlukan energi untuk memulai atau melanjutkan reaksi. Selanjutnya yaitu entropi. Konsep entropi. Nah, adapun pengertian dari entropi adalah suatu derajat ketidakaturan dalam sistem atau kebebasan sistem. Nah, lalu ada keadaan tidak teratur lebih disukai daripada keadaan teratur dan dapat menjadikan suatu reaksi itu berlangsung secara spontan walaupun dia itu endoterm. Nah, entropi standar itu biasanya dilambangkan dengan S derajat. Nah, yang mana derajat atau entropi standar ini dari suatu zat pada keadaan standar. Nah, perbedaan antara nilai entropi kristal sempurna zat pada 0 Kelvin dan keadaan standarnya pada temperatur yang lebih tinggi. Nah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan pada keadaan standar. Yang pertama yaitu tekanan 1 atmosfer, lalu ada temperatur yang diketahui pada 25 derajat Celcius, lalu ada satuan untuk S derajat Celcius adalah Joule per Kelvin dikali mol. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan entropi dalam suatu sistem atau dilambangkan dengan delta S sys atau delta S sistem. Nah, entropi reaksi standar atau dilambangkan dengan delta S derajat adalah perubahan entropi untuk reaksi yang terjadi pada 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Nah, misalnya itu koefisien A dengan koefisien A ditambah B dengan koefisien B menghasilkan produk C dengan koefisien C ditambah D dengan koefisien D. Nah, jadi entropi reaksi standar atau delta S derajat Rxn sama dengan S derajat dengan koefisien C dan wujud zatnya itu C ditambah S derajat dengan koefisien D dengan wujud zatnya itu D dikurang S derajat dengan koefisien A dengan wujud zatnya itu A ditambah S derajat dengan koefisien B dan wujud zatnya itu B. Nah, jadinya itu delta S derajat Rxn sama dengan sigma Ns derajat produk dikurang sigma Ms derajat reaktan. Nah, biar lebih paham, mari kita bahas contoh berikut. Nah, contohnya itu, berapakah perubahan entropi standar untuk reaksi 2CO ditambah 2CO2 pada 25 derajat Celcius. Nah, kan di sini sudah diketahui CO-nya itu berapa, CO2-nya itu berapa, dan O2-nya itu berapa. Jadi kita masukkan ke rumusnya yang tadi, yang delta S derajat Rxn, berarti sama dengan 2 dikali S derajat dengan wujud zatnya itu CO2 dikurang 2 dikali S derajat dengan wujud zat CO ditambah S derajat dengan wujud zatnya itu O2. Nah, jadi delta S derajat Rxn sama dengan 427,2 dikurang 395,8 ditambah 205,8. Nah, jadi hasilnya itu 173,6 Joule per K dikali mol. Nah, yang selanjutnya adalah energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs ini dilambangkan dengan delta G. Nah, energi bebas Gibbs ini digunakan untuk memprediksi apakah suatu reaksi itu dapat berjalan atau tidak.
atau suatu reaksi itu spontan atau tidak. Nah, energi bebas Gibbs standar yang dilambangkan dengan delta G derajat. Nah, untuk menghitung energi bebas Gibbs standar ini dapat kita gunakan rumus di bawah ini. Delta G derajat sama dengan delta H derajat dikurang T delta S derajat. Nah, yang mana delta H derajat ini merupakan perubahan entalpi, sedangkan T itu adalah suhu dan delta S derajat itu merupakan perubahan entropi. Nah, namun harus kita ingat bahwasanya perubahan entropi itu biasanya dihitung dalam satuan energi Joule, sedangkan perubahan entalpi dan energi bebas Gibbs ini biasanya dihitung dalam kilojoule. Nah, selanjutnya yaitu hubungan kespontanan dengan energi bebas Gibbs atau dengan delta G. Nah, reaksi berjalan spontan atau tidak itu dapat kita lihat dari tanda perubahan energi bebas Gibbs. Nah, jika delta G-nya itu positif, maka reaksinya itu tidak spontan atau reaksinya itu tidak berjalan. Nah, namun kalau delta G-nya itu negatif, maka reaksinya itu dapat berlangsung spontan. Nah, kadang-kadang kespontanan reaksi ini juga dapat kita lihat dari harga perubahan entropi. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah tanda kespontanan reaksi. Nah, jika dilihat dari harga delta S-nya itu adalah kebalikan dari delta G. Nah, jika delta S-nya itu bertanda positif dan delta G-nya itu bertanda negatif, maka reaksi tersebut berlangsung dengan spontan. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.